Halo Soccer People, jumpa lagi bersama saya Dani Maulana di Soccer Lovers yang hadir dengan beragam informasi menarik dari dalam dan dari luar lapangan hijau. Oke guys, gelaran Piala Presiden 2025 ini menyita perhatian pecinta sepak bola nasional dalam sepekan terakhir. Fase grup Piala Presiden 2025 telah berakhir. Nah, sebelum kalian menyaksikan perebutan tempat ketiga Sabtu malam dan partai final pada Minggu malam, Soccer Lovers punya beragam informasi menarik. Informasi yang pertama kita buka dari hadiah yang akan diperebutkan di Piala Presiden 2025. Turnamen yang melibatkan 6 tim ini menjadi magnet karena nilai hadiah yang fantastis mencapai 11,8 miliar rupiah. Tidak tim yang pulang dengan tangan kosong. Tidak seperti tahun sebelumnya, gelaran turnamen Piala Presiden ke-7 ini melibatkan 6 klub sepak bola. Terdiri dari 2 klub luar negeri, 3 tim Liga 1, serta 1 tim Liga Indonesia All-Star. Soal hadiah, sejarah baru tercipta. Kali ini jumlah hadiah melonjak total mencapai 11,8 miliar rupiah. Tak ada tim yang pulang dengan tangan kosong. Ini menjadi harapan menciptakan antusiasme yang lebih besar bagi sepak bola tanah air. Saran kasihan tuh katanya yang juara 5, juara 6. Apalagi kalau ntar juara 5, juara 6-nya Oxford ya kan. Jauh-jauh kan kalau ya kan. Nah, ya. Jadi saya putuskan juara 5 dapat 200 juta, juara 6 100 juta lah ya, hiburan ya. Juara 5 berapa tadi? 200 juta, juara 6 100 juta. Ini tambah. Ya, jadi supaya ada ininya. Juara 4 1 miliar kan? Tahun ini seluruh peserta akan mendapat hadiah. Juara pertama dihadiahi 5,5 miliar rupiah. Runner up mengantongi 3 miliar rupiah. Peringkat ketiga dan keempat masing-masing mendapat 2 miliar dan 1 miliar rupiah. Sedangkan posisi kelima 200 juta rupiah dan keenam mendapat 100 juta rupiah. Penyelenggara turnamen sepak bola Piala Presiden 2025 tidak menggunakan dana APBN, APBD, dan BUMN. Seluruhnya berasal dari sponsor yang jumlahnya mencapai 55 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan. Digelar sejak tahun 2015, Piala Presiden telah menghadirkan 6 klub juara di tiap edisinya. Nah, sebelum kalian nonton final Piala Presiden 2025 harus tahu dulu nih, tim mana saja yang mengoleksi trofi paling banyak. Sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2015, Piala Presiden bertransformasi menjadi ajang turnamen pramusim resmi jelang kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air. Dari 7 kali penyelenggaraannya, Arema tercatat torekan 4 kali menjadi jawara, yakni di tahun 2017, tahun 2019, tahun 2022, dan tahun 2024. Di luar itu hanya Persib Bandung dan Persija yang mampu menjadi jawara pramusim masing-masing di tahun 2015 dan tahun 2018. Sebagai juara bertahan, tim berjuluk Sengo Edan ingin mempertahankan dominasi, sekaligus mencatatkan sejarah dengan meraih trofi untuk kelima kalinya. Ya, turnamen pramusim memang jadi ajang bergengsi bagi para kontestan sebagai persiapan menyongsong bergulirnya kompetisi. Apalagi di edisi kali ini, dihadirkan pula 2 tim luar negeri, Oxford United FC, Port FC, serta Liga Indonesia All-Star, sehingga membuat persaingan semakin ketat. Tim Liputan melaporkan. Tidak hanya pertandingan yang seru, Piala Presiden 2025 juga menghadirkan cerita yang inspiratif. Aksi bersih-bersih sampah dilakukan sejumlah relawan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Wah, keren banget ya, apalagi kalau aksi ini diikuti seluruh supporter dan terus berlanjut di Liga musim depan. Sambil membawa kantong kresek, sejumlah relawan menyisir sampah yang ditemukan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak hanya di tribun penonton, relawan juga melakukan patroli sampah di area luar stadion. Kegiatan positif yang dilakukan relawan ini bisa jadi contoh para supporter untuk tetap menjaga kebersihan saat gelaran Piala Presiden 2025. Lebih dari 50 orang relawan dari berbagai kalangan turun tangan menjaga Stadion Sijalak Harupat agar tetap bersih. Ke masyarakat juga biar memberikan contoh ya. Ya salah satunya itu menjaga juga kebersihan untuk tidak hanya di sini saja, semua juga berlaku entah itu dari luar stadion ataupun di sini. Dengan kondisi stadion yang bersih, penonton nyaman untuk menyaksikan pertandingan Piala Presiden 2025. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Soccer People, selain aksi bersih-bersih ada sejumlah momen menarik nih di turnamen ini. Warga yang menonton Piala Presiden 2025 bisa melakukan cek kesehatan gratis di posko medis yang ada di stadion. Nah, nggak cuma itu, kehadiran turnamen pramusim bergengsi ini juga membawa berkah bagi ratusan pelaku UMKM. Laris manis Tanjung Kimpul,
Dagangan laris, uang terkumpul. Itulah kira-kira yang dirasakan sejumlah pelaku usaha menengah kecil mikro atau UMKM yang menjajakan dagangannya di gelaran Piala Presiden 2025. Ratusan stan pedagang UMKM di area Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, laris diserbu warga yang akan menyaksikan laga Piala Presiden 2025. Sejak digelar pada 6 Juli, lapak UMKM tak pernah sepi pengunjung. Apalagi para pedagang bisa berjualan tanpa dipungut biaya alias gratis. Membantu Bu dengan ada Piala Presiden untuk UMKM? Membantu sekali. Oke. Terima kasih. Sudah difasilitasi apa tempat ini. Oke. Memang banyak yang datang kemarin-kemarin atau hari ini ada yang beli gitu, ada. Selain bisa kulineran dan jajan di sejumlah stand UMKM, warga yang datang ke stadion juga bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ya, tak hanya mengantisipasi situasi darurat, 4 posko medis serta 60 petugas yang disiagakan juga melayani warga yang ingin melakukan cek kesehatan. Untuk penonton juga kami siapkan di luar area yang kami siapkan di 4 titik utara, barat, selatan, dan timur, di mana masing-masing terdiri dari 2 ambulans, juga terdiri dari 2 tim kesehatan, di mana satu timnya terdiri dari 1 orang dokter, 2 perawat, 1 driver. Kegiatan cek kesehatan gratis sejalan dengan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, Persebaya ini berhasil mengalahkan tuan rumah Western Australia pada laga uji coba pramusim. Kemenangan ini tentunya jadi modal berharga banget bagi Bajul Ijo, apalagi di bawah nakoda anyar Eduardo Perez. Australia sama dengan Escort. Persebaya tampil percaya diri pada uji coba pramusim melawan Western Australia di Sam Kerr Stadium Perth Rabu malam. Di bawah nakoda anyar Eduardo Perez, tim Bajul Ijo bermain apik dengan memperagakan umpan pendek kaki ke kaki. Hasilnya peluang didapat Francisco Rivera di babak pertama, namun tendangan keras pemain asal Meksiko bisa ditepis kiper Adrian Sinagara. Kesempatan Rivera. Sangat baik. Masih bisa. Tim lawan tak tinggal diam, mereka balik mengancam. Tapi Hernando Ari tampil sigap di bawah Mistar. Oh, bahaya pemirsa. Untung, ada sebuah syuting keras. Masih bisa diselamatkan. Di babak kedua, Persebaya akhirnya berhasil membuka keunggulan. Usai Francisco Rivera menuntaskan umpan Gali Freitas di menit ke-61. Bruno kembali pemirsa, masih Bruno. Bruno itu dia. Dan gol! Jelang laga berakhir, Persebaya menggandakan keunggulannya. Tendangan jarak jauh Rizky Dwi menembus gawang tuan rumah dan memastikan kemenangan Bajul Ijo 2-0. Rizky Dwi coba merubah arah, Octavianus. Oh, Rizky Dwi! Itu dia! Gol! Wani! Kemenangan ini jadi modal positif bagi Persebaya jelang berlaga di Super League musim 2025-2026. Kalau ngelihat permainan Persebaya ini kayaknya mereka jadi salah satu nih kandidat juara Super League musim depan. Apalagi nih mereka banyak mendatangkan pemain berkualitas. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, cuplikan laga Persebaya menutup jumpa kita di Soccer Lovers kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.